Bab 1866 Keterkejutan Deon Duha. Sejumlah ahli dari Sekte Bela Diri, semua terlihat terkejut. Deon mampu melepaskan kekuatan sebesar itu sudah cukup mengagetkan, tapi sekarang, seorang pemuda yang baru berusia 28 tahun, ternyata begitu kuat. Sekte Bela Diri adalah salah satu dari 5 kekuatan paling elit di Gunung Iblis, dan sudah banyak jenius bela diri yang muncul di antara mereka. Namun, dibandingkan dengan Jerry, jenius bela diri mereka hampir tak ada gunanya. Kekuatan besar yang dimiliki oleh Jerry membuat banyak orang merasa rendah diri. Tak kusangka bahwa Tuan yang memiliki kekuatan sebesar ini. Kalau dirinya mau menjadi kepala Sekte Bela Diri, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi Sekte Bela Diri. Miro, yang berdiri di sebelahnya, mengucapkan dengan kagum saat melihat Jerry di arena. Pogin, yang ada di sebelahnya, tak merasa tersinggung oleh kata-kata Miro, malah merasa lega, lah mengatakan, apa yang kau katakan memang benar. Kalau Jerry bersedia menjadi kepala Sekte Bela Diri, itu akan menjadi hal terbaik bagi Sekte Bela Diri. Darren, yang berdiri di sebelah, melihat Pogin dengan ekspresi rumit, lah selalu punya rasa sakit hati terhadap Pogin. Tapi setelah melihat sikap Pogin terhadap Jerry, dia tiba-tiba merasa bahwa rasa sakit hatinya tidak begitu dalam. Haha, kalau Jerry dapat mewarisi posisi kepala Sekte Bela Diri, maka di masa depan, Sekte Iblis dan Sekte Bela Diri benar-benar akan menjadi sekutu. Carlos, yang berada tidak jauh dari situ, mendengar percakapan Pogin, dan tertawa keras. Pogin memandangi Carlos dengan wajah datar, lalu melihat Charles yang berada di samping Carlos. Memang benar, meski masih sangat muda, bakat bela diri Charles sangat kuat walaupun tidak sekuat Jerry. Saat ini, Charles sedang memandangi Jerry yang berada di arena bela diri dengan canggung. Ia mengepalkan kedua tangannya, ingin rasanya ia maju untuk bertarung dengan Deon. Dilihat dari reaksi Charles, bahwa hubungannya dengan Jerry sedekat apa. Charles sekarang adalah pewaris Sekte Iblis. Kalau Jerry mewarisi posisi kepala Sekte Bela Diri, maka hubungan antara Sekte Bela Diri dan Sekte Iblis akan menjadi lebih erat. Berpikir sampai di sini, Pogin tersenyum dan katanya pada Carlos, tapi kelihatannya Sekte Iblis akan merugi. Mendengar itu, Carlos agak terkejut, tapi segera tersadar. Lah menghela nafas dingin, aku hanya mengatakan begitu. Apa Jerry bersedia atau tidak untuk mewarisi posisi kepala Sekte Bela Diri adalah hal yang tidak pasti. Kalau dirinya bersedia, Sekte Iblis bersedia membuatnya menjadi tetua ketiga Dewan Tetua Sekte Iblis. Mendengar kata-kata Carlos, Pogin langsung kesal. Carlos, apa yang ingin kau lakukan? Jerry telah bergabung dalam Sekte Bela Diri, ia sekarang adalah bagian dari Sekte Bela Diri. Carlos meringis dingin, Jerry barusan bergabung dalam Sekte Bela Diri, dan kau sudah ingin mengontrol kebebasannya. Aku hanya ingin membuatnya menjadi bagian dari pusat kekuasaan tertinggi Sekte Iblis, bukan mengontrol kebebasannya. Selain itu, ia masih bisa tinggal di Sekte Bela Diri. Kalau ia ingin menjadi kepala Sekte Bela Diri, aku tak akan menghalanginya. Yang penting bagiku adalah dia setuju menjadi tetua Dewan Tetua Sekte Iblis. Mendengar kata-kata Carlos, Pogin tiba-tiba mendapat firasat buruk. Awalnya ia mengira setelah Jerry masuk dalam Sekte Bela Diri, ia sepenuhnya akan menjadi bagian dari sekte tersebut, tapi tak pernah terpikirkan bahwa Carlos juga tertarik pada Jerry. Kalau Jerry benar-benar menjadi bagian dari Dewan Tetua Sekte Iblis, apa yang harus dilakukan olehnya? Di dalam sejarah Sekte Bela Diri, masih belum ada orang di Sekte Bela Diri yang mempunyai dua identitas kekuatan secara bersamaan. Tapi kalau dirinya meninggalkan Jerry, dirinya pasti akan sangat kecewa. Yang penting, di Sekte Iblis, ada saudara terbaiknya, yaitu Charles, yang sekarang adalah pewaris Sekte Iblis. Kalau Carlos menyarankan Jerry menjadi bagian dari Dewan Tetua Sekte Iblis, pasti Jerry tak akan menolak, bukan? Miro, yang berdiri di samping Pogin, tampaknya mengetahui kekhawatiran ayahnya, tiba-tiba berkata, "Ayah, kurasa saran kepala Sekte Liro tak buruk. Kalau Tuan yang bersedia bergabung dalam Sekte Iblis, kita dapat memberinya izin."
Walaupun tak ada contoh seperti itu dalam sejarah sekte bela diri, tapi dalam sejarah sekte bela diri, belum pernah ada begitu banyak fenomena seperti Tuan Yang ini. Menurutku, selama Tuan Yang masih menjadi bagian dari sekte bela diri, itu sudahlah cukup. Dengan bakat bela diri Tuan Yang, aku khawatir ia akan segera mencapai alam surgawa dan kemudian pergi ke dunia seni bela diri legendaris. Carlos, dengan ekspresi memuji, memandangi Miroh, dan senyum, apa yang kau katakan memang benar. Sepengetahuanku tentang Jerry, ia pasti tak akan mau mewarisi posisi kepala sekte bela diri, karena itu akan memperlambat kemajuannya dalam latihan. Kalian juga melihatnya sendiri, Jerry telah memahami alam demonik yang hanya bisa dipahami oleh ahli bela diri di alam surgawa. Kalau Jerry bergabung dengan sekte bela diri dan sekte iblis secara bersamaan, ia tak hanya dapat melatih ilmu bela diri dari sekte bela diri, tapi juga ilmu bela diri dari sekte iblis. Bagi Jerry, itu hanya akan menguntungkan tanpa merugikan. Kalau kalian benar-benar menginginkan kebaikan bagi Jerry, kalian tak boleh menghalanginya bergabung dengan sekte iblis selagi dirinya juga bergabung dengan sekte bela diri. Bagi sekte bela diri maupun sekte iblis, semakin kuat Jerry, semakin baik bagi kedua belah pihak, bukankah begitu? Mendengar Carlos berkata seperti itu, Pogin pada akhirnya memutuskan, menganggukkan kepalanya dan mengatakan, baiklah, selama Jerry bersedia bergabung dengan sekte iblis, sekte bela diri tidak akan menghalanginya. Haha, bagus. Carlos langsung senang. Di saat bersamaan, di tengah arena pertempuran, kekuatan bela diri yang dipancarkan oleh Jerry dan Deon mencapai puncaknya. Meski mereka belum mencapai alam surgawa, mereka tidak jauh lagi dari itu. Mata Jerry berwarna merah darah, dan alam demonik sepenuhnya terungkap, menyelimuti Deon dan dirinya sendiri. Tekanan bela diri yang menakutkan membuat kedua orang itu merasa sangat tertekan, tapi kedua orang itu tak langsung memberikan serangan, hanya saling menatap dengan tajam. Para ahli bela diri sekte bela diri yang ada di sana pun tercengang. Apalagi dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Jerry, membuat mereka merasa seperti sampah. Jerry tiba-tiba mengatakan dengan suara dingin, "Senior, sekte bela diri yang terhormat, bahkan tak berani untuk bertindak duluan." Suara Jerry bergema bak guntur di atas sekte bela diri. Suaranya itu penuh dengan tekanan bela diri, seolah-olah serangan gelombang suara, menyerang Deon. Deon menghela nafas dingin, mata merahnya menatap tajam Jerry. "Anak muda, aku akan membuatmu menyadari seserius apa konsekuensinya kalau kau mengganggu urusanku." Boom! Ketika Deon selesai berbicara, Jerry tiba-tiba menginjak tanah dengan keras, dan tubuhnya melesat menuju Deon. Ini adalah kesempatannya. Ekspresi wajah Deon tiba-tiba berubah. Ia tak pernah membayangkan bahwa Jerry akan menyerang tiba-tiba seperti ini. Kedua orang ini adalah ahli bela diri yang setara dengan alam surgawa tahap awal. Kekuatan mereka sangat kuat, dan saat Jerry bergerak, ia telah sampai di depan Deon sebelum Deon menyadarinya. Lam melihat Jerry memegang pisau darah di tangannya, dan dalam sekejap, pisau itu bergerak ke arah tenggorokan Deon. Karena ini adalah pertempuran sampai mati, tidak perlu menahan diri. Kalau dirinya bisa membunuh Deon, Jerry tak akan ragu untuk melakukannya. Ia juga sadar bahwa jika Deon mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya, Deon juga tak akan menahan diri. Dengan mata melihat pisau darah di tangan Jerry menuju tenggorokan Deon, pada saat genting itu, Deon tiba-tiba menginjak tanah dengan keras, tubuhnya tiba-tiba mengubah arah. Hanya dengan sedikit pergeseran tubuh ini, ia berhasil menghindari serangan mematikan dari pisau darah. Tetapi, baru saja menghindar, Deon melihat ekspresi Jerry yang penuh dengan sinis dari matanya, seolah-olah ia sedang mengejeknya. Deon tiba-tiba merasa sangat berbahaya, bulu kuduknya berdiri tegak. Bersambung. Bab 1867 Kemarahan Darren. Melihat ekspresi dingin di sudut bibir Jerry, kegelisahan dalam hati Deon semakin kuat. Walaupun dia berhasil menghindar dari serangan mematikan Jerry, kenapa Jerry masih memasang ekspresi seperti itu? Deon sangat kebingungan. Sedetik kemudian,
ia merasakan ancaman yang sangat kuat menyerangnya. Wajah Deon segera berubah pucat, dia bahkan tidak bisa merasakan dari mana ancaman itu datang. La merasa seperti terbungkus oleh kekuatan yang tidak dikenal yang sangat kuat, perasaan ini sangat aneh. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dua pedang air sedang menuju padanya dengan cepat. Puff! Dua pedang air, hampir di waktu bersamaan, menusuk kedua mata Deon. Semuanya terjadi dalam sekejap. Deon baru saja menghindari serangan pisau darah yang dilancarkan oleh Jerry. Tubuhnya belum pulih keseimbangannya, dua pedang tajam yang terbentuk dari air sudah menembus kedua matanya. Ah! Deon segera mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Suara yang menyayat hati, bergema di seluruh sekte bela diri. Seketika, semua orang memperbesar matanya, masing-masing tampak tak percaya. Jerry, yang telah mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir, benar-benar berhasil mengebutkan mata Deon yang berada di puncak di bawah alam surgawa tahap awal. Namun, bagaimana Jerry bisa melakukannya? Barusan, dia jelas memegang pisau darah dan mengarahkan serangannya ke arah tenggorokan Deon, tetapi pada saat serangan gagal, dua pedang darah menembus mata Deon. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Apa ada seseorang yang membantu Jerry secara diam-diam? Di antara banyak orang di tempat itu, hanya kepala sekte bela diri, Pogin, dan pemimpin sekte iblis, Carlos, yang mampu melakukannya. Pogin, kepala sekte bela diri, sudah tentu tidak akan menyentuh Deon meskipun dia membencinya, karena Deon, yang berada di alam surgawa puncak, sangat penting bagi sekte bela diri. Selain itu, keduanya memiliki ikatan keluarga, sehingga tidak mungkin baginya untuk bertindak terhadap Deon secara diam-diam. Jadi, tersangka terbesar adalah Carlos. Banyak orang dari sekte bela diri menatap tajam pada Carlos. Carlos tak peduli dengan tatapan mereka, ia tertawa terbahak-bahak. Baik. Tak heran bahwa kau, seorang jenius bela diri yang memahami berbagai kekuatan unsur, bahkan dapat berkonsentrasi untuk menciptakan pedang air saat bertempur dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan waktu untuk memperlambat waktu musuhmu. Dengan menggabungkan dua kekuatan unsur ini, kau bisa melukai lawanmu secara serius. Bagimu, ini adalah skema pertempuran yang terbaik. Kekuatan unsur. Setelah mendengar ucapan Carlos, para ahli sekte bela diri yang baru saja meragukan, tiba-tiba menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Pogin memandang ke arena dengan wajah yang rumit. Baginya, dia tidak ingin melihat baik Deon maupun Jerry terluka, atau bahkan mati. Deon, sebagai salah satu dari pemimpin tertinggi sekte bela diri, sangat penting bagi mereka. Kalau Jerry dan Deon bisa hidup berdampingan dengan damai, betapa kuatnya sekte bela diri sekarang. Namun, sayangnya, satu dari mereka, entah itu Jerry atau Deon, pasti akan mati. Dan sekarang, tampaknya akan menjadi Deon. Jerry, demi aku, apa kau bersedia memberi Deon kesempatan? Tiba-tiba, Pogin bertanya pada Jerry dengan keras. Jerry tetap serius, semangat pertempuran berkobar di seluruh tubuhnya, matanya yang merah darah menatap tajam pada Deon. Siapa yang berusaha membunuhku, akan kubunuh juga. Dia bukan lagi pria yang ragu-ragu seperti sebelumnya. Kalau dia dulu mungkin akan memaafkan Deon atas permintaan Pogin, sekarang tidak lagi. Kalau ia melepaskan Deon, dengan dendam yang telah ia sembunyikan setelah membutakan matanya, apakah dia akan memaafkannya? Walaupun dirinya tak takut pada Deon, tapi jika Deon menyerang orang-orang di sekitarnya, siapa yang akan bisa menahannya? Lagi pula, hubungannya dengan Pogin tidak begitu dalam. Jika bukan karena ingin menyelamatkan Darren, ia tidak akan datang ke Gunung Iblis, dan tidak akan bergabung dengan sekte bela diri. Setelah mendengar perkataan Jerry, ekspresi wajah Pogin menjadi agak buruk. Sepertinya, Deon pasti akan mati hari ini. Sebagai kepala sekte bela diri, ia sungguh tak ingin kehilangan salah satu jenderal terbaiknya. Ayah, ini semua kesalahan Deon, tak ada yang lain yang bisa disalahkan. Tiba-tiba, Miro, putra Pogin, tiba-tiba berbicara. Kata-katanya membuat banyak anggota sekte bela diri kaget. Sebelum Jerry muncul,
Miro adalah kandidat paling potensial untuk mewarisi sekte bela diri sebagai putra Pogin. Seharusnya Miro mempertahankan Deon, tapi sekarang dia menyatakan sikapnya di depan umum. Pogin, kau benar-benar semakin mundur, bahkan putramu pun tahu bagaimana memilih, apa kau masih tidak mengerti? Carlos tertawa dingin, melanjutkan, Deon telah melakukan kultivasi darah, yang berarti dia harus kultivasi di kolam darah, dan darah yang dia butuhkan harus dari para ahli. Melihat tingkat kultivasi darah Deon yang tidak rendah, berapa banyak prajurit yang telah dia rugikan selama ini. Apa kau mengerti? Apakah kau ingin melindungi Deon? Wajah Pogin seketika semakin muram. La mengetahui bahwa Carlos tidak salah. Deon, untuk mencapai tingkat kultivasi saat ini, membutuhkan banyak darah para ahli. Walaupun begitu, ia masih merasa tak puas. Dengan suara hati-hati, dirinya berkata, mungkin, darah para ahli yang digunakan olehnya berasal dari para ahli yang meninggal secara tidak wajar di Gunung Iblis. Haha. Tiba-tiba, Carlos tertawa, tapi ada sedikit kedinginan dalam tawanya. La memandang tajam Pogin dan menanyakan, apa kau percaya? Aku percaya. Pogin menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah perkataan ini, orang-orang pun kaget. Pernyataan Pogin menunjukkan bahwa dirinya ingin melindungi Deon. Ekspresi wajah Jerry juga sangat buruk. Walaupun dirinya tak dekat dengan Pogin, ia mempercayai integritas Pogin. Tapi tak pernah terpikir olehnya bahwa Pogin akan melindungi orang yang begitu jahat. Seperti yang Carlos katakan barusan, berapa banyak ahli bela diri yang telah meninggal karena Deon. Pasti ada banyak jiwa yang merasa tidak puas dengan Deon. Dan sekarang, Pogin ingin melindunginya. Semangat perang di Jerry semakin kuat saat dia menatap Deon. Pogin, apa kau tahu apa yang kau katakan? Darren, setelah beberapa saat kebingungan, akhirnya bertanya dengan kesal. La sangat jelas tentang makna pernyataan Pogin tadi. Itu artinya, di antara Jerry dan Deon, Pogin memilih Deon. Pogin tak berekspresi saat dirinya mengatakan, aku adalah kepala sekte bela diri, untuk sekte bela diri, aku bersedia menanggung segalanya. Setelah berkata demikian, ia memandang Jerry lagi, dan berkata, Jerry, kau juga adalah anggota sekte bela diri, dalam hal ini, kau harus memikirkan kepentingan sekte bela diri. Sekarang, berbagai kekuatan di Gunung Iblis sedang bergerak, saling memperhatikan satu sama lain. Deon, sebagai salah satu ahli puncak sekte bela diri, kalau dirinya mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte bela diri. Kuharap kau dapat memberi Deon kesempatan hidup, aku sangat berterima kasih. Pogin. Darren tak bisa menahan kemarahannya. Sekujur tubuhnya gemetaran, dia berkata dengan gigi terkatup, apa janjimu padaku waktu itu? Yang bisa bergabung dengan sekte bela diri, namun sekte bela diri tidak akan mengganggunya, selama di sekte bela diri, kalau dia menghadapi masalah yang tak bisa ia selesaikan, dia bisa memberi bantuan. Sekarang, apa yang kau lakukan? Kenapa seorang pembunuh besar yang menggunakan darah para ahli sebagai sumber kultivasi, harus membuat Tuan yang melepaskan kesempatan untuk membunuh orang jahat itu? Apa kau pernah memikirkan, kalau Jerry memaafkan Deon kali ini, berapa banyak ancaman potensial yang akan muncul di masa depan? Bersambung.